Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha dengan NIM 2318022. Di sini saya akan memaparkan materi perkuliahan pada hari ini, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, dari struktur dan fungsi tumbuhan ini, yang pertama bisa kita lihat itu adalah organ dari sebuah tumbuhan, yang dimana itu ada sebuah daun, ada bunga, ada buah, ada batang, dan juga ada akarnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada fungsi dari sebuah organ yang ada di dalam tumbuhan. Nah, yang pertama, daun. Nah, pada daun ini bisa kita lihat daunnya sendiri itu adalah sebuah organ. Kemudian tersusun atas jaringan. Itu bisa kita lihat yang di sebelah sini itu adalah sebuah jaringan, dan sedangkan sebelah sini adalah sebuah organ. Nah, kita masuk pada struktur daun. Nah, yang pertama itu ada epidermis, di mana epidermis ini berfungsi untuk melindungi lapisan sel di bagian dalam dan dari kekeringan. Karena letak dari epidermis ini kan paling luar. Nah, jadi epidermis ini berfungsi untuk melindungi lapisan sel di bagian dalamnya. Kemudian juga untuk menjaga bentuk daun agar tetap, artinya itu tidak berubah-ubah ya, tetap pada misalnya bentuk daun sejajar itu akan tetap menjadi daun sejajar seperti itu. Nah, selanjutnya itu lapisan kutikula. Lapisan kutikula ini berfungsi untuk mencegah penguapan air yang melalui permukaan daun serta melindungi adanya serangan patogen dari luar. Selanjutnya yang ketiga itu ada stomata, berfungsi sebagai sel penjaga yang mengatur, membuka dan menutupnya stomata itu sendiri. Nah, untuk stomata itu juga mengatur jalur metabolisme tumbuhan seperti proses fotosintesis dan proses anaerobik pada tumbuhan. Selanjutnya pada rambut dan kelenjar ini berfungsi sebagai alat pengeluaran untuk mengurangi penguapan dan gangguan mekanik pada tumbuhan. Nah, selanjutnya itu ada mesofil. Mesofil ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang terakhir itu ada urat daun, di mana urat daun ini berfungsi sebagai transportasi. Baik, yang selanjutnya itu ada akar. Yang pertama, lapisan dari akar itu ada lapisan terluar, di mana lapisan terluar dari akar itu disebut dengan epidermis yang tersusun atas sel-sel yang sangat rapat antara yang satu dengan yang lain. Kemudian lapisan terluar ini juga berdinding tipis dan memanjang sejajar sumbu akar. Nah, dari dinding sel epidermis ini tersusun dari bahan selulosa dan pektin yang menyerap air. Epidermis akar biasanya sebelah luar membentuk tonjolan, yaitu berupa rambut atau bulu halus pada akar. Selanjutnya ada korteks. Korteks akar ini terdiri atas jaringan parenkim yang relatif renggang dan sedikit jaringan penyokongnya. Di sebelah dalam lapisan epidermis sering terdapat selapis atau beberapa lapis sel membentuk jaringan padat yang disebut hipodermis atau eksodermis yang dinding selnya mengandung suberin dan lignin. Selanjutnya itu ada lapisan endodermis, di mana sel-sel endodermis membentuk pita Kaspari, yaitu penebalan dari suberin dan lignis pada sisi radial. Akibat adanya penebalan ini, larutan tidak bisa menembusnya. Nah, yang keempat itu silinder pusat akar atau stele.
tersusun atas berkas pengangkut. Bagian ini dipisahkan dari korteks atau endodermis. Bagian luar yang berbatasan dengan endodermis adalah periskill yang tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis dan mempunyai potensi meristematik sehingga sering disebut sebagai perikambium. Peranan periskill terutama sebagai awal terbentuknya cabang akar, tempat terjadinya kambium vaskuler, kambium gabus, dan beberapa berperan dalam proses penebalan akar. Kemudian sebelah dalam periskill terdapat berkas pengangkut, xilem dan flum. Berkas pengangkut dari akar menuju batang, menuju daun, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada batang, terdiri dari epidermis, di mana epidermis terdiri atas selaput sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar selnya. Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya masih sama ya pada epidermis di akar dan juga epidermis di daun. Selanjutnya korteks. Korteks pada batang disebut juga dengan kulit pertama, terdiri dari beberapa lapisan sel. Semakin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis batang disebut juga dengan kulit dalam, tersusun atas selapis sel, merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Yang terakhir adalah stele atau silinder pusat, merupakan lapisan terdalam dari batang. Lapisan terluar dari stele disebut periskill atau perikambium. Ikatan pembuluh pada stele disebut tipe kolateral, yang artinya xilem dan flum. Letak antara xilem dan flum saling bersisihan, dan di antara xilem dan flum itu terdapat sebuah kambium intravasikuler. Atau pada perkembangan selanjutnya jaringan parenkim yang terdapat di antara beberapa pembuluh angkut juga berubah menjadi kambium. Nah, itu adalah sebuah penampang dari kambium, di mana kambium ini yang berupa garis-garis atau biasa kita sebut dengan serat kayu, itu adalah sebuah kambium yang ada di batang. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada pembahasan biji. Bagian biji itu yang pertama ada koleoptil atau bagian yang melindungi plumula. Nah, selanjutnya ada plumula, di mana plumula ini adalah calon daun. Kemudian ada radikula sebagai bagian ujung pangkal atau calon akar. Kemudian ada koleoriza, bagian yang melindungi radikula. Radikula itu tadi adalah calon akarnya. Kemudian skutelum atau alat penyerap cadangan makanan, dan juga itu ada kotiloden. Kotiloden itu daging dari bijinya yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk plumula. Selanjutnya yang terakhir itu ada endosperma atau cadangan makanan, yaitu kotilodennya itu ya, yang tadi saya sebutkan itu kotiloden atau endosperma. Baik, selanjutnya yang terakhir itu mengenai pembahasan bunga. Yang pertama, untuk bagian bunga tersebut itu ada dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Terletaknya di bagian bawah. Selanjutnya ada kelopak bunga, bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota bunga mekar. Selanjutnya itu ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah.
memiliki warna tertentu. Fungsi dari mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan pada bunga. Tentu kita jumpai ya banyak sekali warna-warna bunga, yaitu pada bagian mahkota bunganya. Selanjutnya adalah benang sari, di mana benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada putik, di mana putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tumbuhan dikotil dan monokotil. Itu sudah ada tabelnya. Itu adalah perbedaan antara organ tumbuhan dikotil dan monokotil. Mulai yang pertama dari keping biji. Untuk tumbuhan dikotil itu memiliki 2 kotiloden, sedangkan untuk bagian tumbuhan monokotil itu yang bagian atas hanya memiliki 1 kotiloden. Artinya tumbuhan dikotil itu nanti pada saat pertumbuhan biji itu akan terbelah menjadi 2, sedangkan di tumbuhan monokotil itu tidak akan terjadi pembelahan, namun hanya langsung tumbuh tunas seperti pada kelapa atau padi. Selanjutnya untuk bentuk tulang daun monokotil itu biasanya hanya sejajar dan melengkung. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil itu tulang daunnya ada menyirip dan juga menjari. Yang sampingnya lagi itu ada penampang batang dikotil dan monokotil. Perbedaannya itu pada berkas pengangkutnya, yaitu xilem dan flum. Letak dari berkas pengangkut tumbuhan monokotil itu cenderung tersebar atau tidak merata. Kalau untuk bagian tumbuhan dikotil itu tersusun dengan rapi melingkar. Pada bagian monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan di tumbuhan dikotil juga itu terdapat kambium. Selanjutnya pada bagian bunga, mahkota bunga pada bunga monokotil itu berkelipatan 3, sedangkan mahkota bunga pada bunga dikotil itu biasanya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya seperti itu. Selanjutnya itu yang paling ujung itu ada bagian akar monokotil itu berbentuk serabut, sedangkan akar dikotil berbentuk akar tunjang. Bisa kita cermati. Untuk akar tunjang sendiri itu kan biasanya untuk tumbuhan dikotil itu tumbuhannya lebih besar, sehingga memerlukan akar tunjang yang bisa menancap kuat di dalam tanah. Nah, sekarang cara tumbuhan mendapatkan makanan. Nah, bagaimana sih tumbuhan mendapatkan makanan? Ya, di situ kan ada gambar pohon, ada gambar matahari, dan juga keterangan-keterangannya, yaitu cara tumbuhan mendapatkan sebuah makanan melalui proses fotosintesis, di mana kita bisa lihat untuk reaksi fotosintesisnya itu dari 6 CO2 atau karbon dioksida yang dihasilkan oleh pohon ketika malam hari, kemudian berinteraksi dengan air dan juga dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan sebuah cadangan makanan dan juga oksigen yang akan tumbuhan keluarkan ketika siang hari seperti itu. Ini kan ada karbon dioksida. Karbon dioksida bereaksi dengan air yang dibawa dari akar menuju daun. Karena proses fotosintesis ini terjadi di daun, nanti dibantu oleh sinar matahari dan juga klorofil yang ada di daun. Itu akan menghasilkan sebuah cadangan makanan dan juga oksigen.
Dengan proses fotosintesis ini, itu artinya tumbuhan itu menghasilkan makanan secara sendiri. Nah, selesai pembahasan materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.